no. Hai, balik lagi sama aku di Nostalgia Movie. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film dari Netflix yang berjudul Thanksgiving. Film kali ini menceritakan tentang malam Thanksgiving yang seharusnya ceria tapi malah menjadi hujan penuh darah. Karena banyak orang yang harus tewas karena ulah psikopat yang sangat kejam. Bagaimana keseruannya? Disimak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, admin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di suatu malam Thanksgiving, diperlihatkan seorang polisi bernama Newlon. Ia datang ke rumah temannya bernama Mitch, dan di sana juga ada istrinya Mitch bernama Amanda, untuk merayakan hari Thanksgiving bersama-sama. Kemudian, scene berganti ke keluarga seorang pengusaha bernama Thomas, yang mempunyai sebuah minimarket yang cukup besar di kota tersebut. Thomas memiliki seorang putri bernama Jessica, dan ia juga mempunyai pacar bernama Bobby. Pada malam itu, Thomas sangat bahagia karena baru saja menikahi seorang wanita yang sangat cantik bernama Kathleen, yang sekaligus menjadi ibu tiri Jessica. Kemudian, scene berganti ke sebuah minimarket yang merupakan milik Thomas. Saat itu terlihat banyak warga yang mengantri untuk berbelanja di minimarket tersebut karena akan ada diskon besar-besaran. Tepat di malam Thanksgiving, di sana juga terlihat Mitch yang merupakan manajer toko juga bersiap untuk menyambut para pelanggan. Sementara itu, Bobby dan Jessica berencana untuk jalan-jalan bersama dengan teman-temannya. Masing-masing dari mereka bernama Scuba, Yulia, Gaby, dan juga Ivan. Setelah semua siap, mereka semua pun berangkat. What up, dog? I heard you can do Friday night. Namun sayangnya rencana awal mereka yang akan menonton bioskop harus gagal, karena mereka terhalang kemacetan yang sangat parah. Jessica dan kawan-kawan kemudian mengubah rencananya, dan mereka pun masuk ke dalam minimarket melalui pintu samping. Sebelum masuk ke dalam, Jessica sempat bertemu dengan temannya yang bernama Ryan, yang dimana Ryan ini suka kepada Jessica sejak lama. Namun, Ryan yang awalnya niatnya PDKT, namun menerima nasib jika Jessica sudah mempunyai pacar, yaitu Bobby. Setelah Jessica dan kawan-kawan masuk ke dalam, mereka malah mengompor-ngompori pelanggan yang masih ada di luar, sehingga akhirnya terjadi kerusuhan. Karena semua orang mulai memaksa untuk masuk ke dalam toko akibat kejadian tersebut. Beberapa orang ada yang terluka, bahkan ada yang tewas karena terkena pecahan kaca. Amanda juga harus tewas karena rambutnya terjepit di antara troli pengunjung. Di sisi lain, Bobby yang berniat membantu kawannya malah terinjak oleh pengunjung lain yang membuat tangannya patah. 1 tahun kemudian, terlihat seorang pria misterius sedang menonton video kerusuhan di minimarket yang sekarang sudah viral di TikTok di mana-mana pada saat itu. Thomas kembali mengadakan promosi secara besar-besaran. Seperti di hari Thanksgiving sebelumnya, tentu saja langsung terjadi pro dan kontra. Salah satunya adalah Mitch yang tidak setuju karena sebelumnya istrinya menjadi korban karena acara tersebut. Di sisi lain,
Bobby yang sebelumnya patah tulang harus putus dengan Jessica dan juga kehilangan karirnya menjadi pemain baseball. Ketika Jessica dan kawan-kawannya bersantai di giras terdekat, mereka tiba-tiba mendapat tag Instagram dari akun bernama John Carver yang sedang memposting meja makan yang sudah diatur untuk mereka. Namun mereka semua menganggap hanya orang iseng dan tak memperdulikannya. Tak lama Ryan pun datang yang sekarang ia sudah berpacaran dengan Jessica. Malam pun tiba. Pelayan giras yang ingin pulang tiba-tiba menemukan topeng yang tergeletak secara misterius. Dan tiba-tiba keesokan harinya, warga dibuat heboh karena tubuh si pelayan semalam sudah tergelantung di bagian logo minimarket. Di sisi lain, Evan mendatangi kawan-kawannya untuk memberitahukan tentang kematian si pelayan. Di sini Jessica sadar jika di postingan meja makan sudah ada nama mereka. Setelah itu Jessica ada di kantor polisi, dan di sini mereka menyimpulkan jika orang yang hadir di kerusuhan tahun lalu di minimarket akan menjadi sasaran pembunuhan si John. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria, sebut saja Thomas, yang merupakan satpam di kerusuhan tahun lalu. Melihat namanya ada di daftar si John, Thomas pun berniat meninggalkan kota tersebut. Namun saat kawannya datang untuk menjemputnya, paspor Thomas tiba-tiba menghilang secara misterius. Lalu ia pun curiga jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Dan saat bersiap menangkap, I'm a security guard. I kill people every fucking day. See that way? setelah tewasnya si Thomas, John pun membawa kepala Thomas dan diletakkan di meja makan bersama tubuh si pelayan yang sudah ia habisi sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, Jessica dibuat terkejut setelah melihat postingan dari John yang sudah melakukan pembunuhan yang kedua. Setelah itu Jessica bertemu dengan Bobby untuk pergi ke kantor polisi dan memberi keterangan atau petunjuk apapun yang mereka ketahui tentang kerusuhan tahun lalu dan berharap polisi bisa menangkap dalang pembunuhan. Scene kemudian berganti ke sebuah gym yang terdapat seorang pria, sebut saja Brian, yang juga terlibat kerusuhan tahun lalu. Saat ia sibuk melatih teman-temannya, tiba-tiba ia dipanggil oleh pacarnya, sebut saja Alexa, yang merupakan pemandu sorak, untuk pergi ke sebuah ruangan. Setibanya di sana, Alexa malah bermain trampolin, sementara Brian melihat dari sisi ruangan lain. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba ya, mereka berdua harus tewas oleh John Carver dengan cara yang sangat mengenaskan. Di sisi lain, Jessica sedang menunggu kedatangan Gabby dan juga Evan yang masih ganti baju setelah lomba di sekolahnya. Namun saat mereka akan menghampiri Jessica, John tiba-tiba menangkap mereka berdua. Sementara itu Jessica akhirnya mulai sadar jika kedua temannya tak kunjung kembali. Namun di waktu bersamaan, Gabby memberi pesan ke Jessica untuk menemuinya di dalam. Tapi saat ada di sebuah lorong loker, Jessica melihat handphone milik Gabby yang ada di sebuah bak. Dan tiba-tiba ya, John langsung menyerang Jessica. Namun Jessica pun berhasil selamat. Saat berada di luar, polisi berdatangan. Bobby yang ada di sana pun mencoba menenangkan Jessica. Namun tak lama kemudian,
Ryan datang yang membuat perseteruan di antara mereka membuat Jessica marah dan mengusir kawan-kawannya. Karena keadaan kota yang tak aman, ayah Yulia pun datang dan berniat pergi keluar kota mengajak Yulia. Melihat kinerja polisi yang masih tak membuahkan hasil, Jessica dan kawan-kawan akhirnya tersadar jika mereka harus berbuat sesuatu untuk membantu. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka pun pergi ke seseorang alat untuk perlindungan diri dari si John Carver. Kemudian ayah Yulia melihat bodyguardnya sudah tergeletak pingsan, sementara itu Yulia yang ada di kamar masih bersiap-siap. Namun ia tak sadar, dan inilah yang terjadi. I'll call you from the car. Ya, John langsung menusuk kedua telinga Yulia. Belum sampai di situ, John menghubungi Jessica dan juga Scuba untuk menunjukkan keadaan Yulia saat ini, yang membuat mereka berdua panik dan bergegas ke rumah Yulia. Setelah tiba di TKP, Jessica dan Scuba menemukan Yulia yang sudah ditangkap oleh John. John juga mengancam mereka berdua dengan menunjukkan kondisi Eva dan juga Gabby yang sudah disekap. Namun karena teralih, Yulia pun akhirnya tewas secara mengenaskan. Setelah kejadian tersebut, Jessica dan juga Scuba berkumpul bersama. Beberapa orang di sini, mereka mempunyai rencana untuk ikut ke acara diskon besar-besaran, agar mereka bisa memancing si John untuk masuk ke dalam. Keesokan harinya mereka semua pun bersiap untuk menjalankan rencananya. Seorang pria misterius sempat mendatangi Jessica yang tiba-tiba memberinya sebuah cincin, yang ia katakan jika cincin itu bisa menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, parade diskon besar-besaran pun dimulai dengan disaksikan banyak warga. Sedangkan Jessica harus mengawasi sekitar untuk melihat keberadaan si John. Namun tiba-tiba, ya, John sudah datang dengan topeng yang berbeda, menghabisi beberapa orang dan bahkan ia juga berhasil menculik Scuba dan Jessica beserta keluarganya. Singkat cerita, Kathleen pun tersadar dan John sudah ada di sana untuk bersiap memasaknya. Meski begitu, Kathleen pun pura-pura pingsan dan sabar menunggu waktu yang pas untuk kabur. Ketika waktunya pas, Kathleen pun kabur dan membuat John kesal. Kathleen kemudian berhasil masuk ke sebuah ruangan secara diam-diam. Namun ternyata ia malah menemukan si pemandu sorak yang masih hidup. Namun meski begitu, Kathleen tak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengambil air minum yang botolnya digunakan untuk senjata. Tak lama kemudian, John pun sampai di ruangan yang sama. Namun beruntung keberadaan Kathleen masih aman. Namun ternyata itu adalah tipuan yang akhirnya Kathleen pun ditangkap kembali oleh si John. Setelah tertangkap, Kathleen pun diletakkan di sebuah pemanggang. Dan dengan kejamnya, John pun memanggangnya hidup-hidup. No! Di sisi lain, para polisi berhasil melacak posisi John yang saat ini sedang live Instagram. Tak buang waktu banyak, para polisi pun segera menuju lokasi tersebut. Namun sayangnya saat ada di TKP, para polisi tak menemukan keberadaan John sama sekali. Karena itu adalah siaran palsu untuk mengelabui polisi. Sementara itu, John menghidangkan daging Kathleen kepada korban lainnya.
sekaligus melakukan live Instagram dan juga TikTok, dan memaksa korbannya untuk memakan daging tersebut. Namun sebelum itu, John menghabisi Evan secara live di hadapan Jessica dan berharap mendapat mawar dari penonton live. Ready, Evan. You're about to go viral. You're going to... Dalam keadaan terpojok, Jessica teringat dengan cincin pemberian sebelumnya, yang ternyata cincin itu mempunyai ujung tajam yang Jessica gunakan untuk memotong tali di tangannya. Setelah berhasil lolos, Jessica pun memberikan cincinnya kepada Scuba. Jessica berhasil lolos, sedangkan Scuba menahan John meskipun itu sia-sia. Kembali ke Jessica yang menemukan Yulon dalam keadaan pingsan. Di tengah jalan di waktu yang sama, Jessica melihat seorang pria memakai topeng. John pun masuk ke dalam sebuah bangunan. Kemudian Jessica masuk secara diam-diam. Dan ternyata Bobby yang sudah memakai topeng itu selama ini. Kemudian Yulon masuk ke dalam bertemu dengan Jessica dan berjanji akan menangkap Bobby. Setelah itu para polisi pun datang dalam keadaan teman dan ayahnya yang disekap, yang sebelumnya berhasil selamat. Namun saat hanya mereka berdua, Jessica akhirnya sadar jika pelaku sebenarnya adalah Yulon itu sendiri. Karena Jessica melihat ada bekas tumbuhan liar di sepatu milik Yulon, yang mana sebelumnya sudah digunakan untuk mengejar Jessica di sekitar hutan. Karena identitasnya sudah ketahuan, Yulon pun akhirnya mengakui jika ia adalah pelaku sebenarnya. Alasan Yulon melakukan itu karena ia dendam atas kematian Amanda. Mereka berdua sudah melakukan hubungan di belakang Mitch. Dan saat itu, Amanda sudah mengandung anak dari Yulon. Tapi tanpa disadari, Jessica selama ini sudah live Instagram dari sejak awal tentang pengakuan Yulon. Dan hal itu sudah disaksikan oleh banyak orang. Tentu saja hal itu membuat Yulon sangat marah dan langsung menyerang Jessica. Hey, bitch. Namun beruntung Bobby datang tepat waktu untuk menyelamatkan mantannya. Dengan cepat, mereka berdua segera pergi dari sana. Jessica masih sempat memutar gas untuk boneka parade. Namun saat akan pergi ke mobil, Yulon berhasil mengaitkan mobilnya ke sebuah tiang yang membuat mereka berdua tak bisa kabur. Tak kehabisan akal, Jessica membuat senjata ala kadarnya dengan bubuk mesu dan menembakkannya ke arah gas. Hey, Sheriff! You were right! No! Dan akhirnya meledak bersamaan dengan Yulon. Setelah kejadian semalam, para petugas pun akhirnya datang untuk mengevakuasi tempat tersebut. Namun anehnya, para petugas tak menemukan tubuh Yulon. Dan seperti kata Sekahayang, psikopat mah kuat. Setelah itu film pun berakhir dengan ending yang sangat menggantung. Itulah guys alur cerita film Thanksgiving 2023. Bagaimana, cukup sadis bukan? Film psikopat pada umumnya yang seperti biasa, selalu kebal dan pakai immortal. Pokoknya nggak bisa mati lah. Buat kalian yang suka channel alur cerita film, untuk kritik dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, tetap semangat kawan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.